Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Hari ini kita akan membahas tentang berpikir positif dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 157 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatum wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin, orang-orang mukmin, dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan atau bahan makanan. Dengan ujian ini agar menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi, antara lain musibah, bala, azab, iqab, dan fitnah. Apa itu musibah? Pada mulanya musibah berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja yang mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka berarti ia sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Quran surat Asy-Syu'ara 42 surat ke-42 ayat 30 dan Quran surat Al-Nisa surat ke-4 ayat 79, musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Bisa dilihat Quran surat At-Taghabun. Ada juga dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 157. Musibah antara lain bertujuan untuk menempa manusia. Bisa dilihat Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-22. Yang kedua, bala. Bala adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia kecuali menerimanya. Dengan menurunkan bala, Allah Subhanahu wa taala menguji untuk menampakkan kualitas seorang mukmin. Bala, ujian, adalah keniscayaan hidup, kepastian hidup. Apa saja yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala tanpa keterlibatan yang diuji dalam menentukan cara dan bentuk ujian itu. Artinya penentu cara, waktu dan bentuk ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2 dan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 124. Ada juga ujian atau bala merupakan anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat di atas menguraikan aneka bala atau ujian yang tidak menyenangkan, maka ada juga ujiannya yang menyenangkan. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35, Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 40 dan Quran surat Al-Fajr surat 89 ayat 15 sampai 17. Yang berikutnya, anugerah atau nikmat yang berupa ujian itu tidak dapat dijadikan bukti kasih ilahi, sebagai mana penderitaan tidak selalu berarti murkanya.
Bisa dilihat Quran surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 15 sampai 17. Yang berikutnya, bala atau ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, kesalahan, atau juga menyucikan jiwa dan meninggikan derajatnya. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 154. Ada istilah lain yakni fitnah. Kata fitnah yang berarti membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang-orang yang tidak bersalah. Terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang sebagai alat atau sarana, tidak mungkin orang itu disia-siakan. Al-Quran pada umumnya menggunakannya dalam arti siksa atau ujian atau cobaan. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawunna fi amwalikum wa anfusikum walatas ma'unna minal lazina utul kitaba min qablikum wa minal lazina asyraku adzan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 186. Ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan atau kepastian ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lain. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Bisa jadi ujian dan cobaan itu melalui orang-orang ahli kitab dan orang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Namun kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salaman khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqam. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 75 sampai dengan 76. Sikap mukmin dalam keadaan apapun. Dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad katakan, an Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarrahu syakara fakana khairallah wa in asobathu darra sabara fakana khairallah. Dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perhalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, lalu ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, lalu ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan keistimewaan orang beriman. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Hadis tadi menunjukkan perbedaan antara orang beriman dan orang kafir. Setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Kandungan lain dari hadis tadi adalah sikap bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang didapatkan.
katakan, pujian ini muncul dari perasaan ridho meskipun kebaikan yang diperoleh hanya sedikit. Namun ia selalu tetap berbagi kesenangan tersebut dengan orang lain sebagai bentuk ekspresi rasa syukurnya. Maka makna syukur yang kedua, perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya meskipun kelihatan sedikit. Ia tetap merasa bersyukur, dan sikap yang demikian pada hakikatnya ia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Semua urusan yang beriman atau semua urusan orang beriman akan menjadi baik bila ia mau bersabar kala tertimpa musibah. Sebagai orang yang beriman haruslah meyakini bahwa di setiap musibah yang ditimpakan masih dalam batas kemampuan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi kemampuan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari, sehingga dengan sedikit ujian dan cobaan banyak manusia yang berputus asa, bahkan ingkar pada Tuhan. Cobaan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. An Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayun nasi asyaddu bala'an qala al-anbiya'u summa amsal wal amsal wa yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban istadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasabi dini fa ma yabrahul bala'u bil abdi hatta yatsurukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi. Dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian, setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya para nabi dan para rasul mendapatkan ujian paling berat. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan yang juga didapatnya ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan. Demikianlah materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bahan renungan dan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.